sini saya akan memenuhi syarat UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Langsung saja ke pembahasan, yaitu saya akan membahas dari kelompok 13 yang berjudul Pembangunan Etos Bisnis di Indonesia dengan Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal. Langsung saja ke konsep dasar, yaitu pengertian etos kerja. Pengertian makna etos disebut bahwa ia berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang bermakna watak atau karakter. Secara lingkupnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Pembahasan dan diskusi. Prinsip atau ciri etos kerja Islami. Ada beberapa ciri etos kerja dalam pandangan Islam, yaitu al-salah atau baik dan manfaat, b al-itikon atau kemantapan dan perfektis, c al-lisan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi, d al-mujahadah atau kerja keras dan optimal, e tanafasu dan ta'awun atau tolong menolong, f mencermati nilai waktu. Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan nampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah, berprestasi itu indah. Ciri-ciri etos kerja Islami sebagai berikut: a kecanduan terhadap waktu, b memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas, c memiliki kejujuran, d memiliki komitmen, e istiqomah, f memiliki kedisiplinan, g konsekuensi dan berani menghadapi tantangan, h memiliki sikap percaya diri, I memiliki kreativitas, J memiliki tanggung jawab, K memiliki rasa bahagia karena melayani, L memiliki harga diri, M memiliki jiwa kepemimpinan. Etos kerja sebagai sumber keagamaan. Dengan mengingatkan makna etos kerja di atas dengan agama, maka etos kerja merupakan sikap diri yang mendasar terhadap kerja yang merupakan wujud dari kedalaman pemahaman dan penghayatan religius yang memotivasi seseorang untuk melakukan yang terbaik dalam suatu pekerjaan itu. Praktik bisnis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak diragukan lagi dalam ajaran-ajaran, selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungan dengan konsumennya. Beliau tidak pernah bertengkar dengan pelanggannya. Semua orang yang berhubungan dengan beliau itu merasa senang dan merasa sangat puas, yakni dan percaya akan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dalam pelestarian alam, beliau sangat terkenal mengajarkan kepada kita agar menanam pepohonan. Demikian sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW yang bercermin dalam kegiatan beliau dalam berbisnis. Konsep bisnis Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan profit plus of business and management, yaitu sebagai berikut: 1. Benar, sidik, 2. Amanah, 3. Patona, 4. Tablik, 5. Berani. Sifat-sifat dasar tersebut sangat mempengaruhi perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan berbisnis sehingga membawa sukses dalam berbisnis. Hubungan antar agama dan kearifan lokal membangun etos kerja di Indonesia. 1. Agama atau budaya masyarakat. Diskusi soal agama akan semakin menarik.
karena disertai harapan yang sangat berlebihan. Harapan demikian mengingatkan agama sebagai paradigma alternatif dalam membingkai perbedaan manusia di masa depan. Agama tampil sebagai bahan diskusi atau pembincangan yang mewarnai perjalanan sejarah manusia dalam epilog abad ke-21 ini. Membangun etos kerja di Indonesia, model dan institusi. Selanjutnya, diskusi ini mencoba untuk mentengahkan bagaimana model dan institusi yang dapat dijadikan saran untuk membangun etos bisnis di Indonesia dengan bertolak dan nilai-nilai fundamental yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, dengan berbasis syariah yang berkelanjutan secara terprogram. Paling tidak ada tempat model dan institusi, yakni komunitas ulama, komunitas pondok pesantren, lembaga pendidikan formal, dan keluarga. 1. Peran sentral ulama di kalangan komunitas muslim di Indonesia. Bagaimanapun peran ulama sangat strategis sekali, melebihi peran pemimpin formal sekalipun. 2. Peran pondok pesantren belajar dari pesantren salafi. Di antara peran pondok pesantren salafi, pesantren Sidogiri termasuk di antara sederajat pesantren tua di Jawa Timur. 3. Peran lembaga pendidikan formal. Peran sekolah selaku institusi pendidikan formal jelas mempunyai peran yang sangat bermakna untuk membangun etos bisnis peserta didik agar kelak mereka mempunyai jiwa mandiri dalam ekonomi. Peran keluarga dalam dunia pendidikan diakui bahwasannya peran keluarga setelah lembaga pendidikan informal sangatlah diakui peran dan aktivitasnya, karena di dalamnya banyak terbentang waktu sehingga kesempatan menanamkan nilai-nilai kebijakan yang lebih leluasa untuk dilakukan. Dalam keluarga pada dasarnya yang bertindak sebagai pengajar sekaligus pendidik pertama dan utama adalah kedua orang tua. Dalam institusi inilah sejatinya anak banyak belajar praktek kehidupan yang sebenarnya. Etika bisnis dalam pendekatan budaya. Keseluruhan kepercayaan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam satu organisasi menjadi dasar cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dari keseluruhan insani organisasi dan diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Budaya kerja dapat didaya gunakan sebagai daya dorong yang efektif dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi misi organisasi tersebut. Pun etika bisnis dalam perspektif budaya Jawa dan Sunda, diantaranya 1. Etika bisnis perspektif Jawa. Bisnis merupakan suatu pekerjaan yang harus diusahakan dengan cerdas dan kreatif agar mendatangkan hasil, dikelola dengan hemat dan cermat agar efisien, dilaksanakan dan dikendalikan dengan teliti dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kerugian. Setiap tindakan yang diambil harus dihitungkan. Etika bisnis perspektif Sunda. Etika bisnis sebenarnya merupakan bagian transformatif paradigma dari etos dinamis seorang yang memperjuangkan nasib hidupnya, yang di dalam istilah teori protes-jipitas memperjuangkan nasib menjadi terpilih dan memenuhi jalur-jalur supaya menjadi uang terpilih melalui seleksi keberhasilan ekonomi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.